من الله الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن نؤمن ببعض ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن نؤمن ببعض ببعض ونكفر ونكفر ببعض ببعض ويريدون أن أن يتخذوا يتخذوا بين ذلك سبيلا. صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم. العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وبارك وبارك على رسول رسول الله الله وآله الكرام على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. Jemaah sekalian, terima kasih banyak. Syukran katsiran telah ikut membaca Al-Quran dengan teriring doa dan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran atau ayat-ayat yang kita baca tadi sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan syafaatnya melalui insan-insan sucinya, para nabi, rasul, dan imam kepada kita, kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga pada saat itu kita bisa mendapatkan pertolongan, karena pada saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari itu adalah hari yang akan berlangsung selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kita teruskan surat An-Nisa. Surat An-Nisa adalah nomor urut yang keempat. An-Nisa adalah perempuan, dan kemudian turunnya surat ini di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 176 ayat, dan tadi kita sudah bahas ayat 146 sampai 150. Dengan demikian tinggal 26 ayat lagi atau 5 kali pertemuan. Setelah itu kita pindah ke surat baru yaitu Al-Maidah. Terakhir tadi sore, tadi petang, kita sudah sampai pada ayat yang berbicara tentang orang munafik ditempatkan di kerak neraka yang paling di bawah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darqi, tempatnya adalah di tingkatan, di kerak neraka al-asfal yang paling di bawah. Jadi kalau kata al-asfal ini menjelaskan juga kepada kita bahwa mereka inilah yang dimaksud di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi orang munafiklah yang disebut dengan asfala safilin, illa. Jadi ada illanya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Walan tajidalahum nasira. Ini tadi yang kita bicarakan, kalau kita sampai di akhirat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasira ataukah pertolongan ini hanya dapat kita cari di dunia ini saja. Hanya di dunia ini saja. Dan kehidupan dunia ini cuma sekali saja. Maka siapa yang tidak mengusahakan pertolongan ini di dunia sekarang, maka tidak akan ada lagi pertolongan baginya nanti di akhirat. Kita maju ke ayat berikutnya. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang bertaubat, dalam pengertian orang munafik bisa saja dalam perjalanan hidupnya kemudian mengalami semacam gedoran-gedoran nuraninya sendiri, sehingga kemudian menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu ternyata merugikan dirinya dan orang lain. Sehingga Allah mengatakan illa, kecuali.
Jadi ini sambungan tadi dari ayat 145 yang mengatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Dan kemudian wa malahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada penolong, ya, atau tidak ada baginya nasirah, kecuali illa. Jadi ada kecualinya, untungnya ada kecualinya. Jadi artinya apa? Allah SWT selalu membuka dirinya untuk menerima hambanya yang tersilap, yang salah. Kita juga sudah membaca ayat-ayat sebelumnya tentang istighfar atau maaf. Waktu kita baca atau mentadaburi ayat 100 surat An-Nisa ini, bahwa kalau kita ayat 46 ya, bukan ayat 100, ayat 100 tentang hijrah, 46 tentang Allah mengutus Rasul untuk ditaati atas izinnya, atas izin Allah. Seandainya kita manusia ini bersalah, ataukah menzalimi diri sendiri, maka harus jauh datang kepada Muhammad, harus datang kepada Nabi. Kemudian di sana, di depan Nabi, kita istighfar kepada Allah, lalu Nabi juga istighfarkan kepada kita. Nah, hal yang sama terjadi di sini. Jadi, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi kata-kata alladzina di sini adalah yang tadi disebut dengan al-munafiqun atau al-munafiqin. Innal munafiqina tadi, illa kecuali. Kalau al-munafiqin itu tabu bertaubat. Kecuali kalau dalam perjalanan hidupnya tiba-tiba dia bertaubat. Kalau dia bertaubat dan tidak cukup dengan bertaubat, waslahu, taubat artinya berhenti dan putar arah. Jadi taubat itu bukan hanya berhenti, tapi sekaligus putar arah. Yang tadinya arahnya bertentangan dengan jalannya Nabi, bertentangan dengan ajarannya Allah, sekarang putar arah, berbalik 180 derajat atau berapa, 360 derajat ya, berlangsung muter balik, maka kembali kepada arah sebaliknya. Yang tadinya menjauh dari Allah, sekarang mendekat kepada Allah. Yang tadinya adalah fujuraha, sekarang takwaha. Maka sekarang putar arah berbalik kepada takwaha. Satu, jadi itu namanya berhenti dan berbalik arah. Tidak hanya berhenti, percuma berhenti kalau tidak berbalik arah. Harus berputar, berhenti dan berputar balik arah, U-turn. Ya. Waslau, kemudian melakukan amal soleh. Jadi setelah itu melakukan amal soleh. Artinya membuktikan dirinya bahwa mereka benar-benar bertaubat dengan menunjukkan amal soleh. Amal yang memperbaiki keadaan, mendamaikan, yang tidak lagi membuat kekacauan, yang membuat deal-deal secara tersembunyi dengan pihak musuh yang ingin menghancurkan kemanusiaan. Wa'tasamu, lalu kemudian berpegang. Wa'tasamu billah. Wa'tasamu billah. Ini kita sudah bahas di surat Ali Imran ayat 103. Di mana Allah berfirman, wa'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana, dan seterusnya. Jadi tidak cukup, jadi harus ada 3 macam, baru 3 di sini. Nanti ada 4 lagi di sini. Jadi ada 4 macam nih langkahnya ya. Ini dan nanti 1 ada lagi di sini ya. Jadi bertaubat, berbuat baik, kemudian tetap istiqamah berpegang teguh kepada Allah. Kata-kata berpegang teguh kepada Allah itu adalah berpegang teguh melalui talinya. Wa'tasimu bihabli. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Wala tafarraquna, tidak lagi tafarruq, tidak lagi berpecah, tidak lagi memprovokasi orang untuk melakukan perpecahan. Jadi inti daripada Al-Quran itu selalu persatuan, tidak boleh memecah belah umat ya, jadi mempersatukan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, karena manusia ini harus bersatu tapi tidak bisa seragam. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan bagaimana caranya menyikapi perintah persatuan, tetapi faktanya tidak bisa seragam, tidak bisa uniform. Kalau tidak bisa uniform atau seragam, lalu bagaimana caranya mempersatukan? Yaitu dengan cara menghormati perbedaan. Al-Quran mengatakan kalau kita berbeda, lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan paksakan pendapat kita, jangan paksakan perspektif kita kepada orang lain. Marilah kita belajar
memahami orang lain melalui kacamatanya, bukan kacamata kita. Jadi marilah kita memahami orang lain melalui kacamatanya. Kalau kita melihat orang lain, memahami orang lain melalui kacamata kita, tidak akan pernah berhasil memahaminya. Karena apa? Karena posisi berdiri kita berbeda. Maka caranya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Inilah menyebabkan contohnya misalnya perbedaan menentukan perbedaan satu Ramadan atau satu Syawal, ya kita harus toleran, kita harus menghormati. Kita harus menghormati saudara kita yang memilih berpuasa hari Senin, tanggal 11 Maret dulu. Kita juga mengamalkan yang mau berpuasa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret. Lana a'malun walakum, supaya kita hidup damai berdampingan. Jangan karena kita merasa metodologi kita paling benar, yaitu tanggal 12, lalu kita merendahkan yang tanggal 11. Apa sebabnya? Ya metodologi dianut oleh masing-masing pihak sesuai dengan temuan-temuan mereka. Jadi yang mazhabnya hisab, ya tentu berdasarkan temuan-temuan mereka, hisablah yang benar. Yang ru'ya berdasarkan penelitian mereka terhadap teks-teks keagamaan, ya ru'yalah yang benar. Nah, dengan demikian marilah kita saling menghormati dan memuliakan satu sama lain. Bukan untuk ribut setiap tahun. Jadi kita umat Islam ini, orang Nasrani Natal kita yang ribut. Begitu kita sendiri mau Ramadan kita juga yang ribut di awal, nanti menjelang akhir Ramadan ribut lagi. Karena biasanya kalau sama awalnya, beda akhirnya. Beda awalnya, sama akhirnya, seperti itu biasanya tuh. Ya, jadi inilah marilah kita. Dan kita sekarang sudah tahun 1445, dan ini perbedaan seperti ini ada sejak zaman dahulu kala. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi marilah kita, karena sudah berbeda ini sejak nenek moyang kita, marilah kita belajar saling memahami satu sama lain. Marilah kita gunakan alat-alat komunikasi kita, handphone kita, smartphone kita, media sosial kita untuk justru saling memahami. Dengan adanya media sosial, kita bisa memahami posisi orang lain. Jangan kita selalu memaksakan kebiasaan kita kepada orang lain, memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang terjadi nanti adalah ketegangan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita lemah. Lihatlah secara dunia sekarang. Selalu umat Islam yang dijadikan sebagai kambing hitam. Ada bom, Islam lagi. Ya. Kan kalau ada ISIS, ada Islamnya di situ. Islamic State, Islam lagi kan? Ya, ada teroris, Islam lagi. Seperti itu. Selalu Islam lah yang menjadi. Apa sebabnya? Karena kita memang lemah. Tidak punya bargaining power, tidak punya bargaining position di dalam menyampaikan pendapat kita kepada global. Kita bertentangan dengan apa yang diinginkan Al-Quran. Surat Al-Imran yang kita sudah bahas, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebetulnya adalah untuk seluruh manusia. Kalian umat terbaik karena untuk seluruh manusia. Tapi sekarang kita jadi objek belaka saja. Kita tidak pernah lagi jadi subjek. Kita hanya menjadi objek saja. Apa sebabnya? Ya karena itu tadi, kita menghabiskan waktu, tenaga, energi, dan hidup kita hanya untuk berselisih, dan terus berselisih. Seperti itu jemaah sekalian. Nah makanya yang terakhir apa? Akhlas. Marilah kita beragama masing-masing dan ikhlas. Jadi kita ikhlas menganut apa yang kita lakukan dengan tetap menghormati orang lain. Kalau kita menjalankan tata cara kita, tetapi tidak menerima orang lain, berarti kita tidak ikhlas. Kita tidak ikhlas menerima orang lain. Jadi Al-Quran mengatakan, satu, illal ladzina tabu, taubat. Yang kedua, aslahu, berbuat saleh. Yang ketiga, wa'tasamu billah, berpegang teguh kepada Allah. Yang keempat, akhlasu ikhlas. Kalau kita beragama tidak ikhlas itu capek sekali Bapak sekalian. Kita akan capek. Kenapa? Karena agama itu kan berketerusan. Sampai hayat, sampai akhir hayat. Kita misalnya sholat sampai akhir hayat. Kita harus belajar Al-Quran sampai akhir hayat. Ulama ustadz harus mengajar sampai akhir hayat. Umat harus belajar sampai akhir hayat. Nah kalau kita tidak ikhlas pasti capek Bapak sekalian. Pasti di tengah jalan kita akan berhenti. Oleh sebab itulah supaya semuanya bisa berjalan tetap sampai akhir hayat kita, maka kita ikhlas. Jadi kalau yang berstatus sebagai guru, ikhlaslah dalam mengajar sampai akhir hayat. Yang berstatus sebagai murid, maka ikhlaslah belajar sampai akhir hayat. Jemaah sekalian berbahagia,
Dan kata Nabi, umatku itu cuma dua kemungkinan. Kalau tidak sedang mengajar, dia belajar. Dan posisi yang terbaik adalah belajar dan mengajar sekaligus. Jadi orang yang belajar sekaligus mengajar. Orang yang belajar, orang yang mengajar sekaligus belajar. Kenapa? Karena guru mutlak hanya satu, Allah. Jadi guru mutlak yang tidak pernah belajar hanya Allah. Tapi seluruh yang lain bukan guru mutlak. Maka kita harus belajar, mengajar, dan sekaligus belajar. Namanya ta'lim wa ta'lum, teaching and learning. Jadi begitulah yang harus kita lakukan terus-menerus. Nah, jadi inilah 4 jemaah sekalian. Jadi 1 adalah bertaubat, kedua adalah berbuat amal saleh, ketiga adalah berpegang teguh kepada yang selain Allah, yang keempat ikhlas. Ya. Jadi selalu ada ikhlas di sini. Ya. Coba kita ingat baik-baik ini sekalian. 4 lapis cara beragama yang Allah ajarkan kepada kita agar bisa keluar dari sifat-sifat atau penyakit kemunafikan. Kan tadi kan diancam innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, baru kemudian illal ladzina tabu, kecuali yang bertaubat, yang beramal saleh, yang berpegang teguh kepada Allah, tidak lagi plan. Wa akhlasu, dan ikhlas. Akhlasu dinahum lillah. Jadi dalam beragama ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi ini adalah akhlasunya dinahum, mengikhlaskan agamanya semata-mata karena Allah. Bukan menjadikan agama sebagai alat untuk mencari kehidupan duniawi. Bukan menjadikan agama sebagai kendaraan untuk mencapai pangkat dan jabatan. Bukan menjadikan agama sebagai instrumen untuk mendapatkan popularitas. Jadi kita beragama apa? Akhlasu dinahum. Mengikhlaskan agamanya lillah semata-mata untuk Allah. Jadi Al-Quran lah yang menjadi kitab irfan yang paling sempurna. Karena irfan namanya, kalau sudah berbicara tentang keikhlasan, irfan. Ya, irfan itu adalah karena jiwa kita mengenal Allah SWT, sehingga tidak ada lagi yang kita kenal selain dia. Irfan itu dari kata arafa ya'rifu irfan. Jadi ketika kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, ya tidak ada lagi yang selain Allah. Begitu kita melihat makhluk, ya kita seakan-akan melihat Allah, karena makhluk tidak akan ada kalau tidak ada Allah. Jadi ketika kita sudah sampai pada tingkat akhlasuddinamillah, yang ada hanya Allah. Kemana saja kita menghadapkan wajah, yang kita temukan Allah. Ya. Walillahil masyriq, itu surat Al-Baqarah 115, walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat, ciptaannya lah, makhluknya lah timur dan barat. Maka kemana saja engkau menghadapkan wajah, yang kamu saksikan adalah dia. Jadi kan ini yang ada hanya Allah. Dengan demikian, apa saja yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita dengar, sebetulnya jiwa kita hanya Allah kontaknya saja, tidak ada yang lain. Kita menyaksikan pohon kelapa berdiri, tapi hakikatnya jiwa kita terkoneksi dengan Allah. Kita menyaksikan kapal-kapal di lautan, hati kita terkoneksi dengan Allah. Kenapa? Kemana saja engkau menghadap, artinya apa saja yang kamu dapati, apa saja yang kamu saksikan, apa saja yang kamu dengar dan rasakan, maka hakikatnya Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu berpaling, menengok, melihat, mendengar, fathamma, disitulah. Sama itu disitulah. Kita melihat pohon kelapa tadi, disitulah. Sama itu disitulah. Bukan thumma, sama. Jadi fasama, maka disitulah wajah Allah. Yang kamu saksikan di situ adalah wajah Allah. Jadi tidak ada satupun selain daripada dia. Di surat Al-Imran, surat Ar-Rahman, surat yang paling indah mengatakan, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatunya itu hakikatnya tidak ada. Jadi kata-kata kullu man 'alaiha fan itu kita bisa artikan segala sesuatunya hakikatnya tidak ada. Fana itu tidak ada. Nisbih. Fana itu bahasanya nisbih, ya, relatif. Ya. Yang ada yang mutlak, yang hakiki hanya Allah saja. Fa'aina apa tadi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hakikat, yang baqa, yang ada hanyalah wajah Tuhanmu yang paling mulia.
Jadi maka ikhlaskanlah agama semata-mata karena Allah. Marilah kita belajar menjadikan agama sebagai alat, instrumen, kendaraan, justru untuk mendapatkan sesuatu. Allah sudah mengatakan siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi bagi masalahnya. Allah akan berikan jalan keluar dari memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah akan berikan kemudahan bagi semuanya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Mereka itulah bersama dengan orang mukmin. Jadi kalau kita ini coba Bapak Ibu sekalian renungkan ayat ini. Siapa yang tadinya munafik baru kemudian bertaubat, islah, berbuat saleh, berbuat baik, berpegang teguh kepada Allah, ikhlaskan agamanya kepada Allah, mereka itulah bersama dengan orang mukmin. Coba dibalik Pak sekalian. Kalau begitu apa itu orang mukmin? Siapa itu orang mukmin? Ya orang mukmin itu adalah orang yang senantiasa bertaubat, istighfar. Makanya kalau kita habis sujud, bangkit, duduk di antara sujud, di antara doa kita biasanya astagfirullah wa atubu ilaik atau astagfiruka wa atubuka ilaik. Ya. Wa atubu ilaika. Ya. Jadi seperti itu. Karena selalu taubat. Kita habis salat, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub, dan seterusnya. Jadi begitulah. Jadi orang mukmin itu pasti melakukan yang 4 ini. Karena dikatakan siapa yang melakukan ini, mereka itulah bersama ma'al mu'minin. Wa sawfa yutillahul mu'minina ajran azima. Wa sawfa, dan Allah SWT kelak akan memberikan. Yutillah itu Allah memberikan kepada orang mukmin, ya, pada orang mukmin ini, ya, ini tadi ajran azima, pahala yang sangat besar, imbalan yang sangat besar. Ajran azima. Berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik kebalikannya. Jadi bisa kita lihat di sini Mas kiranya. Kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di surat 57 surat Al-Hadid ya. Mulai daripada ayat 11 nih. Ayat 12 ya. Nih. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari akhirat nantinya kamu akan melihat orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yas'a, memancar, nurhum, cahaya. Artinya yas'a di sini berjalan, memancar, cahaya mereka memancar ya. Ini kan nurhum ini pelakunya, yas'a nurhum, cahaya mereka memancar. Baina aidihim, di antara di sekitar mereka, di depan mereka, wa bi aimanim, dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, sambil malaikat penjaga surga berkata, busyrakumul yaum, kabar gembira bagi kamu pada hari ini. Yaitu apa kabar gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Yaitu surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan atau kemenangan yang paling besar. Sebaliknya orang munafik nih, kebalikannya. Yauma, pada hari itu sebaliknya, yaqulul munafiquna, orang munafik itu berkata, laki-laki dan munafik perempuan. Jadi munafik laki-laki dan munafik perempuan, yaqul berkata kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang beriman. Unzuruna, wahai orang mukmin, berkata kepada orang mukmin, wahai orang mukmin, teman-teman kami mukmin, unzuruna, tunggulah kami, jangan tinggalkan kami melewati titian sirat ini. Naktabis min nurikum, kami butuh, kami ingin mengambil, kami ingin memanfaatkan cahaya kamu. Coba. Artinya apa? Mereka berada dalam kegelapan ketika melewati jalan siratal mustaqim. Titian sirat kalau istilahnya di sana. Jadi kami butuh, naktabis min nurikum, kami butuh cahaya kamu, wahai orang mukmin. Qila, orang mukmin berkata kepadanya, irji'u, kembalilah wara'akum, ke belakang. Maksudnya kembali ke dunia. Wara' itu artinya kembalilah ke dunia. Faltamisu nuran, untuk mencari cahaya. Jadi cahaya itu dicari di mana? Di sekarang.
kini dan di sini. Di dunia dan sekarang. Kenapa sekarang? Kita tidak tahu apakah kita besok masih hidup. Jadi sekarang lah. Jadi irji'u warakum, kembalilah ke belakang. Faltamisu nura, carilah cahaya. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Maka karena ini percakapan terjadi sambil orang mukmin berjalan, maka begitu orang mukmin sampai di sebelah, ketika sirah sampai di sorga, di bawah itu neraka. Kalau tidak sampai di sebelah berarti jatuh ke neraka. Maka faduriba bainahum bisuril lahu bab. Maka kemudian begitu orang mukmin tadi sampai ke sorga, melewati pintunya, maka pintu itu ditutup. Yani, faduriba bainahum bisuril lahu bab. Maka tiba-tiba dibatasi oleh kedua jenis anak Adam ini dengan sebuah pintu, yaitu yang masuk surga dan yang tidak bisa masuk surga. Dibatasi oleh sebuah pintu. Jadi kenapa dibatasi oleh pintu? Karena kita harus masuk melalui pintu. Nah, karena mereka tidak masuk melalui pintunya, ya pintunya ditutup. Karena tidak masuk melalui pintunya, sekarang pintu ditutup. Jadi masuk melalui pintu itu di dunia. Nanti di akhirat kalau tidak, ya kita ditutupi pintu. Maka apa yang terjadi? Batinuhu fihi rahmah. Di balik, di dalam daripada pintu itu dalam surga adalah rahmat. Apa itu rahmat? Ya Rasulullah. Karena wa ma arsalnaka Muhammad, makanya Muhammad illa rahmatan lil alamin. Batinu fi rahmah. Di dalamnya, di dalam pintu itu rahmat. Wa zahiru, dan di luarnya adalah min kibali al-adzab, neraka. Bisa juga dikatakan bahwa kalau kita beragama hanya berdasarkan zahir, ya fawailul lil musallin. Salatnya hanya mendapatkan neraka wail. Jadi harus lahir dan batin. Batinnya juga, dan batinnya itu adalah rahmat, kasih sayang, cinta. Ya, kalau kita hanya berhenti pada zahir, zahirnya itu adalah adab. Maka dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir adalah caranya Allah mengajari kita agar terjadi persatuan dan kesatuan, unity antara zahir dan batin. Di situ Nabi Musa mewakili zahir dan Nabi Khidir mewakili batin. Jadi saya kira jelas Bapak sekalian. Jadi saufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Bagi orang mukmin akan diberikan pahala yang besar. Maka kita harus bersyukur dalam kehidupan ini. Karena Allah tidak mungkin mengazab kita. Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Ini Allah mengatakan ini sendiri. Kan ini Al-Quran, berarti kan Allah. Allah sendiri mengatakan bahwa Allah tidak mungkin mengazab kalian. Ma yaf'alullah artinya bahwa memberikan, menimpakan kepada kalian azab. Azabikum. Jadi Allah menegasi perbuatannya sendiri. Bahwa Allah tidak mungkin melakukan perbuatan azab kepada kalian jika syaratnya di sini. Syakartum, kalian bersyukur. Jadi kuncinya, passwordnya adalah bersyukur. Jadi ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak mungkin mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Syarat pertama syukur, baru iman. Tidak mungkin ada iman kalau tidak ada syukur. Jadi iman itu didahului dengan syukur. Makanya di beberapa ayat syukur dilawankan dengan kufur. Contohnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ini berbeda, syukur dengan kufur dipertentangkan. Fashkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Jadi syukur dulu baru beriman. Dan kalau kita melakukan dua ini, kalau kita menyatukan dua unsur ini, Allah mengatakan tidak mungkin dia mengazab kalian. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah mungkin Allah mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Ini ada ayat yang mirip dengan ini. Bahwa syukur dan beriman itu kepada siapa? Bukan hanya menerima Allah, tapi juga menerima Rasulnya. Mari kita lihat surat Al-Anfal, surat yang ke-8.
Kita lihat surat ke-8 di sini, surat Al-Anfal. Ayatnya 33. Jadi surat 8 ini Al-Anfal ayatnya 33. Wa ma kana Allah, tidak mungkinlah Allah. Kalau tadi kan ma yaf'alullah, kali ini tidak mungkin Allah liyu'adzibahum, mengazab manusia, mengazab mereka. Wa anta, sementara engkau Muhammad fihim, ada di tengah-tengah mereka. Jadi dua di sini. Pertama adalah tidak mungkin Allah mengazab mereka kalau engkau Muhammad fihim, bersama dengan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah mengazab mereka kalau mereka istighfar. Nah, coba kita kawinkan ayat ini dengan ayat tadi di sini. Karena di sini dua juga, syakartum dan amantum. Nah, dengan demikian, yang pertama adalah antafihim, berarti harus menerima engkau Muhammad. Jadi tidak mungkin Allah mengazab mereka kalau mereka menerima engkau Muhammad. Engkau bersama dengan mereka. Bagaimana penerimaan kita kepada Nabi? Bersyahadat dan membaca selawat. Maka oleh sebab itulah, pertama ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali atau ala ali Muhammad. Ini baru nih. Ya, jadi ini adalah syukur, namanya menerima. Karena syukur itu kan menerima. Ya. Satu, yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah mengazab mereka kalau mereka istighfar. Apa itu istighfar? Yang kedua, beriman. Jadi tanda beriman itu adalah selalu menyadari kekotoran kita. Makanya kan kita sudah lewati ayat di surat Al-Imran tentang tidak boleh merasa suci. Di surat An-Najm dikatakan, wala tuzakku anfusakum. Kamu tidak boleh merasa suci. Kenapa? Kalau kita merasa suci, ya kita tidak butuh lagi istighfar. Sedangkan salah satu tanda orang beriman itu adalah, terutama di waktu sahur, dia banyak istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, itu kita baca di surat Al-Imran. Jadi wal mustaghfirina bil ashar, banyak beristighfar. Ya. Jadi kita kawinkan antara ayat ini dengan ayat ini, saling menjelaskan namanya. Ini yang disebut dengan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita baca kembali. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Di ayat lain dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Itu surat lain. Ya. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan adalah Allah itu syakiran. Jadi Allah sendiri syakir. Apa artinya syakir? Menerima syukurnya hambanya. Jadi hamba yang bersyukur akan diterima syukurnya oleh Allah. Posisi Allah sebagai penerima syukur namanya syakira. Begitu Allah alima. Apa itu alima? Allah mengetahui perbuatan hambanya, lahirnya ataupun batinnya. Batinhu wa zahiruhu alima. Jadi wa kana Allah syakiran alima. Ya. Ini ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran, jemaah sekalian. Ini kita bisa lihat dalam surat Ibrahim di sini. Ya, ini surat Ibrahim. Wa'id yang lengkap ayat 7. Surat Ibrahim ini surat 14 ayatnya 7. Wa'id ta'adzana rabbukum. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, maksudnya mengumumkan. Ta'adzan itu mengumumkan. Makanya kalau azan itu pengumuman, maklumat. Bahwa kita akan salat berjamaah. Wa'id ta'adzana rabbukum, ingatlah tatkala Tuhanmu mengumumkan, memaklumatkan. Apa pengumuman Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian benar-benarnya dari mana? Ini lam taukid. Kalau kalian, kalaunya disiniin. Kalau kalian benar-benar syakartum, bersyukur, la azidannakum. Allah benar-benar akan menambahkan kenikmatan itu. Terutama kenikmatan batin. Wala in kafartum, tapi kalau kalian ingkar, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku teramat sangat pedih. Jadi wala in kafartum, jadi kalau kalian kafartum menolak, mengingkari, ya ingat kata-kata inna adzabi akan berubah dengan otomatis. Seperti yang kita saksikan kasus-kasus. Itu kan orang sangat menderita ketika dia loncat dari gedung dan dia merasa sangat menderita lagi kalau dia loncat sendirian, maka kemudian dia libatkan istrinya dan 2 anaknya, kan luar biasa. Ya.
Kamu menderita sekali tuh sekalian. Kenapa dia menderita seperti itu? Ya, dia tidak bersyukur, dia ingkar kepada nikmat Allah. Ada juga dulu suami istri meledakkan diri di gerejanya orang di Jawa Timur. Ya sama-sama suami istri juga. Ya. Yang suaminya membonceng bersama dengan anaknya laki-laki, yang istrinya bersama anaknya perempuan, berjalan bersama-sama menuju di dua gereja yang berbeda, meledakkan dirinya. Dua-duanya orang Muslim. Coba. Kenapa? Karena cara beragamanya tidak syakartum. Ya salah. Dia belajar dengan sumber yang salah. Ya. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Kita balik lagi. Ya. Sekarang 100 ya ini. Sekarang Mas Keser bahagia, kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar sekalipun dalam kondisi apapun, kecuali ada kecualinya. Nah ini dimulai dari kata-kata la yuhibbullahul jahra. Ingat dari atas itu masih rentetan daripada munafik dan illa bertaubat. Kalau sudah bertaubat, nah disebutkan tanda bertobat tadi macam-macam tadi, ada bertobat, kemudian disusul dengan berbuat saleh, terus kemudian apa lagi ya. Nah baru kemudian Allah mengatakan la yuhibbullahul jahra bis-su'i. La yuhibbullah, Allah tidak suka, Allah tidak cinta. Ya, Allah tidak cinta al-jahra bisu ya. Minal qaul ini agak panjang. Ini ada kata-kata su, perbuatan buruk tapi dengan kata-kata. Jadi perbuatan buruk itu kan ada dua macam, ada perbuatan, ada kata-kata. Ini kata-kata saya tidak disenangi Tuhan. Kata-kata saja sudah tidak disenangi Tuhan. Kata-kata itu artinya yang keluar, jahar itu keluar. Karena kalau kata-kata keluar, ingat sudah bukan milik kita lagi. Bukankah pepatah mengatakan kalau kata sudah keluar dari mulut itu bukan milik kita lagi. Ya. Maka berkatalah orang, mulutmu adalah harimaumu. Ini yang dimaksud ayat ini juga. Jadi jahar ini seharusnya dihilangkan bahkan dalam pikiran kita. Ya. Su maksudnya. Su ini bahkan kita hilangkan dari pikiran kita, dari jiwa kita. Tapi seandainya pun belum mampu kita membersihkan sebersih-bersihnya, paling tidak jangan keluar dalam bentuk perkataan. Apalagi perbuatan. Karena kalau sudah keluar dalam bentuk perkataan, dia masuk dalam wilayah publik dan dia masuk dalam wilayah ranah hukum namanya. Sudah masuk ranah hukum. Orang sudah bisa keberatan. Sudah bisa melaporkan seseorang dengan alasan misalnya mencemarkan nama baik. Ya, dengan alasan menyerang secara kata-kata. Nah, seperti itu. Jadi, jemaah sekalian bahagia, ini jauh sebelum negara-negara manapun pun bikin undang-undang yang mengatur tentang media sosial, di mana orang tidak boleh menyerang pihak lain dengan kata-kata melalui media sosial. Jadi Al-Quran sudah lama muncul ini. 1400 tahun yang lalu sudah keluar. Dan tidak tanggung-tanggung, bukan hukum yang dibicarakan, tapi Allah bahkan. Allah tidak suka, Allah tidak suka, tidak cinta, tidak senang. Allah tidak senang. Jadi kita terjemahkan di sini. Allah tidak mencintai. Allah tidak menyukai. Siapa? Orang-orang, kita artikan orang-orang yang suka berkata-kata kasar dengan mulutnya, dengan bahasanya. Su minal qaul, berkata-kata dengan terang, ya, dengan jelas menyerang orang. Ini yang kita sebut dengan kekerasan verbal. Ini sudah dengan kekerasan verbal. Jadi Allah tidak suka mulai daripada kekerasan verbal. La yuhibbullahul jahra bis-su'. Terkadang ada orang yang kelihatannya kita lihat lembut, tetapi kalau berkata-kata itu bikin merah kuping. Jadi la yuhibbullahul jahra bis-su' minal qaul. Illa kecuali manzulima, kecuali kalau dia terzalimi. Apakah dia terzalimi? Dia berkaitan dengan hukum, dia zalimi, ya tentu dia harus menyampaikan keburukan orang itu. Jadi ingat, kata-kata terzalimi di sini bukan berarti bahwa dia di jalan diambil jalannya, disalib jalannya, dipotong jalannya, lalu kemudian mengeluarkan kata-kata kasar. Boleh begitu? Bukan. Maksudnya di sini kalau hukum, kalau sudah dia terzalimi dan kemudian masuk dalam ranah hukum tadinya, ya boleh menyebutkan tentang kekasaran orang itu. Ya,
Orang itu menyerang saya kira-kira menggunakan kata-kata ini, menyebut saya babi, anjing dan sebagainya. Nah, kata kayak gitu-gitulah. Jadi la yuhibbullahu jahra minas bisu'i minal qaul illa man zulima, kecuali dia terzalimi. Zulima itu terzalimi, teraniaya. Jadi ini masuk wilayah ranah hukum. Karena kalau tidak bukan wilayah hukum, ya semua orang bisa merasa terzalimi. Karena ini kan bisa bersifat subjektif. Dan karenanya semua orang berkata-kata kasar lagi, alasannya dia kan menzalimi saya. Ya, padahal sudah ada tadi di atas bahwa memaafkan itu adalah baik di ayat-ayat sebelumnya. Wa kana Allahu sami'an bas'alima, dan ingat Allah itu Maha mendengar. Jadi walaupun tidak didengar orang lain, sami'an bas'alima. Ya. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi la yuhibbullahu al-jahra ini kita camkan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ayat tentang adab berkata-kata. Makanya di dalam surat Al-An'am juga mirip dengan kurang lebih sifatnya mirip, bahwa kita tidak boleh menista keyakinan orang lain. Karena itu adalah menggunakan kata sub namanya. Surat Al-An'am dikatakan la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah engkau pernah menista, merendahkan apa yang orang lain seru sembah selain daripada Allah. Jadi bisa kita perluas, yaitu apa yang diyakini kebenarannya orang lain, termasuk masalah penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan, itu jangan kita rendahkan, jangan kita nistakan. Termasuk mazhab-mazhab, jangan kita merendahkan mazhab orang lain. Setiap orang bermazhab pasti merasa mazhabnya benar. Nah, keyakinan kita akan kebenaran mazhab kita, bahkan keyakinan kita akan kebenaran agama kita, tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan, apalagi menistakan mazhab atau agama orang lain. Al-Quran mengatakan kalau kamu merendahkan atau menistakan agama dan mazhab orang lain, maka tunggulah mereka juga akan kembali menyerang kamu dengan penuh permusuhan dan tidak lagi berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Fayasubullah adwan bighairi ilm. Jadi ini adalah adab Bapak Ibu sekalian. Marilah kita membiasakan menggunakan adab-adab seperti ini. Karena ini Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu sempurna sekali. Adab berbahasa ada, masalah irfan ada, lengkap sekali itu Al-Quran. Dan Allah menutup dengan kata-kata Sami'an alima. Allah itu Maha mendengar dan mengetahui. Artinya kita tidak bisa lari. Dan atas dasar inilah kita berpuasa. Karena kalau kita berpuasa, kita selalu merasa bersama dengan Allah, kita selalu didengar oleh Allah, sehingga kita tidak berani membatalkan puasa kita, walaupun kita dalam keadaan sendiri di rumah. In tubdu khairan au tukhfuhu, jika kamu tubdu mengungkapkan satu kebaikan, au tukhfuhu atau menyembunyikannya. Jadi intinya di sini adalah kebaikan. Ungkapkan secara verbal, tidak dilihat orang, ataupun jika kalian mengungkapkan atau memperlihatkan, menyatakan suatu kebajikan atau menyembunyikannya, maksud menyembunyikan itu tidak dilihat orang lain, al-ta'fu ansuin, atau memaafkan kejahatan orang lain. Memaafkan, makanya kita kata tadi memaafkan. Kalau orang lain kepada kita, kita maafkan. Tapi kita kepada orang lain, jangan melakukan itu. Memaafkan kesalahan orang lain. Fa innallaha kana afuwan qadira. Jadi dua di sini, yang pertama adalah khairan, yang kedua adalah memaafkan. Jadi apabila kalian mengungkapkan kebaikan atau tuhfuhu ataupun menyembunyikannya, au ta'fu ataupun memaafkan ansuin keburukan orang lain kepada kamu, fa innallaha sungguhnya Allah kana afuwan qadir. Ketahuilah bahwa perbuatan Anda itu sejalan dengan sifat Allah, sejalan dengan asma Allah. Allah juga adalah afuwan kabira. Allah itu adalah, kita disuruh memaafkan, dan Allah juga adalah Maha memaafkan. Salah satu doa yang banyak dibaca orang di bulan Ramadan itu adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, kami minta kepadamu ridho-Mu dan berlindung daripadamu min sakhatika, dari murka dan neraka-Mu. Kami minta kepadamu ridho-Mu dan surga-Mu, dan berlindung kepadamu dari amarah, murka, dan neraka-Mu. Dan kami minta kepadamu Tuhan adalah ampunan, karena Kamu adalah Maha Pengampun. Allahumma innaka afun. Ya Allah, Kamu adalah Maha Pengampun. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Bagaimana kita bisa dimaafkan oleh Allah kalau kita sendiri tidak mau memaafkan orang lain? Jadi kita harus memiliki sifat memaafkan. Fa inna Allah kana afuwan qadira, karena Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ayat-ayat seperti ini kalau Bapak Ibu sekalian rajin baca Quran pasti sering ketemu. Ayat-ayat ini semuanya berbicara tentang kualitas akhlak, ya. Yaitu bahwa kebaikan itu bisa diungkapkan, bisa disembunyikan kalau kita berbuat baik. Jadi sama misalnya kalau kita bersedekah, infak, ya bisa terang-terangan, bisa juga sembunyi-sembunyi. Tidak boleh kita mengatakan terang-terangan itu adalah riya, tidak boleh. Riya itu bukan persoalan terlihat atau tidak terlihat. Riya itu adalah di dalam hati tempatnya. Jadi bisa saja diungkapkan, bisa saja tidak diungkapkan. Jadi sedekah itu bisa terang-terangan, bisa juga diam-diam. Hal yang sama terjadi dengan kebaikan apapun juga. Ya. Dan ini sebelum surat Al-Baqarah ditutup, ini juga kan ayat-ayat terakhirnya. Ya, lillahi ma fis samawati wa fil ard, ayat 284 ya. Walillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 284 ya. Jadi wa in tubdu fi anfusikum ma fi anfusikum, kalau kamu mengungkapkan apa yang ada dalam dirimu, atau tukhfu atau menyembunyikannya, yuhasibukum Allah tetap akan memperhitungkannya. Sama dengan ini juga. Terakhir ini adalah ayat mungkin jarang kita dengarkan dibahas, tetapi ada di masyarakat kita. Yaitu ada paham di dalam Islam yang ingin memisahkan Allah dengan Rasulnya. Ya, seakan-akan kita tidak perlu melalui Rasul lah. Ya, kita hanya langsung kepada Allah saja. Jadi tidak perlu. Sedangkan salat kita mengajarkan kepada kita, tidak boleh syahadat itu cuma Allah saja, pasti harus ada Muhammad di belakangnya dan keluarganya. Jadi pemisahan itu adalah sama dengan keluar dari pakem salat. Salat kita nantinya itu ada asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dua. Asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadan, kan begitu dua. Baru Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ada orang yang coba memisahkan ini. Ya, coba kita lihat ayatnya. Innalladzina yakfuruna billah. Sungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Alladzina yakfuruna billah. Sungguhnya orang-orang yang yakfuruna, mengingkari, menutup diri terhadap kebenaran Allah, wa rusuli, dan rasulnya. Jadi orang-orang yang mengingkari Allah dan rasulnya, wa yuriduna, nah ini dia. Wa yuriduna, mereka ingin. Yuriduna, mereka ingin. Apa keinginannya? Ayyufarriqu, untuk memisahkan ini. Yufarriqu. Yufarriqu itu bukan hanya membedakan, tetapi untuk memisahkan. Yufarriqu itu furqan, pembeda. Ya, memisahkan. Memisahkan apa? Bainallahi wa rusulihi. Antara Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan menginginkan untuk memisahkan Allah dengan Rasulnya. Bainallah wa Rasulih. Jadi Allah sendiri, Rasul sendiri. Wa yaquluna, dan mereka berkata,
atau mereka berprinsip nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami mengingkari sebagian ini, kami mengimani nu'minu bi ba'din. Ya. Wa nakfuru bi ba'din. Maksudnya di sini kami beriman kepada Allah dan kami ingkar kepada Muhammad. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Jadi ada keinginan untuk memisahkan kedua-duanya. Ya. Jadi nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami mengimani sebagian yaitu Allah. Kalau Allah kami percaya, bahkan di dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan kalau kita bertanya kepada para penyembah berhala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya Muhammad, para penyembah berhala itu di Mekah pada saat itu orang musyrik, siapakah menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. La yaquluna, pasti mereka menjawab Allah. Jadi wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka pasti akan berkata Allah. Ya, tetapi begitu Muhammad disalurkan, oh jangan dulu. Ya kira-kira gitulah. Mereka menerima Allah sebagai pencipta, tapi menolak Muhammad sebagai rasul. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka percaya kepada Allah, akhirnya kemudian mereka menyembah berhala juga. Kenapa? Ya karena tidak menerima utusan Tuhan untuk memperbaiki cara beribadah mereka, untuk menunjukkan kepada mereka teladan, uswah, contoh, role model bagaimana beribadah yang sebenarnya kepada Allah. Nah, jadi ada upaya memisahkan kedua-duanya. Kalau Allah kami percaya, tapi kalau Muhammad dengan keluarganya tunggu dulu. Ingat kalau Muhammad pasti selalu dengan keluarganya, karena selalu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi wa yuriduna an yukaffiru ay yufarriqu baina Allahi wa rusulihi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din, kami beriman kepada sebagian yaitu Allah, wa nakfuru, dan kami mengingkari Muhammad. Ya. Wa yuriduna, bukan hanya berhenti di sini tapi yuriduna. Muncul lagi di sini yuriduna. Sama tadi di atas ini, jadi sama dengan ini. Ya, yuriduna. Jadi bukan hanya memisahkan duanya tapi ingin menjadikan cara pandang seperti itu sebagai sebuah jalan, sebagai sebuah metodologi beragama. Sebagai jalan atau metodologi beragama. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka ingin untuk menjadikan yang demikian itu sebagai sabila, sebagai suatu jalan, sebagai suatu metode, sebagai suatu mazhab keberagamaan, sebagai satu pemikiran yang dijadikan sebagai ajaran. Jadi yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Jadi upaya untuk memisahkan Allah dengan Rasulullah sudah ada sejak dari dahulu kala sampai sekarang. Ya. Karena kalau beriman kepada Allah ya tidak perlu berperang melawan orang-orang jahat, orang kafir kemarin. Kenapa? Ya kan yang mengajari kita pergi berperang kan Nabi Muhammad. Nah, ketika kita hanya menerima Allah, ya cukup salat, sembahyang saja. Salat, puasa saja, nggak perlu ngurusin sosial masyarakat. Apa yang ngurusin Palestina itu terlalu jauh, kita ngurusin negara kita saja. Kira-kira begitulah Pak Ustaz. Ya, mengapa yang ngurusin orang-orang di Gaza? Kita juga banyak orang miskin. Begitulah kata mereka. Ya. Mengapa yang ngurusin mereka? Kita sendiri masih perlu untuk berhaji dan berumrah. Begitulah seterusnya jemaah sekalian. Jadi mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Jadi yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna, dan mereka berkata bahwa kami beriman, menerima sebagian dan mengingkari sebagian, yaitu kami menerima Allah dan mengingkari Nabi Muhammad. Dan mereka yang menjadikan ini sebagai sebuah jalan. Dan jemaah sekalian berbahagia, boleh jadi ada di antara kaum muslim sekarang yang berpandangan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad cukup dibacain saja sebagai syahadat, tetapi sebagai moralitas, akhlak, cara berbuat, cara menegakkan kejayaan umat tidak perlu kita ikuti lagi. Kenapa? Ya kita bisa percaya kepada Allah sambil mengangkat pemimpin-pemimpin agama di antara kita saja sudah cukup, selesai. Tidak perlu ada lagi Nabi Muhammad dan pengganti-pengganti Nabi Muhammad. Seperti kata mereka pada saat itu, ya Muhammad sebagai Nabi kita terima. Tetapi setelah Nabi penguasa, ya giliran kami dari kalangan Umayyah. Maka berdirilah dinasti Umayyah pada saat itu. Jemaah sekalian berbahagia, terima kasih banyak atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini kita tidak banyak membandingkan dengan ayat karena waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, apakah ada kaitan antara ayat terakhir kupasan hari ini dengan afatuminu Nabi Ba'd, kitab wa takfurun Nabi Ba'd? Sebab terang-terang mereka anti dengan Muhammad serta keluarga keturunan Muhammad. Ini menjalar bukan saja kalangan ahli kitab terdahulu, tapi kalangan kita yang menggunakan kitab Quran, tapi seluruh keturunan Muhammad dibunuh. Beri pencerahan tak? Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Bapak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apa yang diungkapkan di sini, jadi mulai dari sini, kata-kata yuriduna ini kan berbentuk mudhari. Jadi Bapak sekalian, kata mudhari ini artinya ini akan ada terus. Ya. Siapapun tahu yang namanya yuriduna itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mungkin mirip dengan bahasa Inggris tadi, present continuous. Present, sekarang, dan selanjutnya. Ya itu kalau bahasa Arab. Karena bahasa Arab kan cuma dua kata kerjanya, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi kalau sekarang dan seterusnya ya mudhari juga. Nah di sini menggunakan kata yuriduna. Di sini juga yuriduna sama. Kan bisa saja berubah menjadi arada. Kan akan ada arada, di sini bisa jadi arada. Tapi ini yuriduna. Ya, dan hebatnya lagi kata yuriduna ini juga dilawan oleh Allah. Di surat Al-Ahzab dengan kata-kata innama yuridullah, ini mudhari juga. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijasa ahlal bait. Kenapa kira-kira? Karena Allah tahu ada yang menginginkan itu dipisahkan. Jadi ada yang ingin memisahkan Allah dan Rasulnya. Maka Allah pun mengatakan tidak. Yang keinginan Allah itu adalah menyatukan Allah, Rasul, dan keluarganya. Yaitu innama yuridullah liyudhiba ankum rijasa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Karena mereka juga mengatakan yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi. Dan keinginan ini diwujudkan dalam bentuk, kita lihat, membunuh keturunan Nabi terus-menerus. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa orang-orang dekatnya Nabi itu kebanyakan dibunuh. Sepupu Nabi yang sekaligus merupakan rumah tempat Nabi tinggal dan dibesarkan setelah ibu dan kakeknya meninggal, yaitu rumahnya Abu Talib. Abu Talib punya anak namanya Ali bin Abi Talib. Maka Nabi Muhammad dengan Ali itu seperti saudara, walaupun statusnya cuma sepupu. Tetapi karena Ali bin Abi Talib, Nabi Muhammad bin Abdullah, Abu Talib dan Abdullah kan bersaudara. Jadi Muhammad dan Abu Talib dengan Ali adalah bersepupu. Tetapi ini sama dengan saudara kandung. Kenapa? Setelah ibunya Nabi meninggal, Aminah dipelihara oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian Abdul Muthalib meninggal. Siapa yang pelihara? Abu Talib, pamannya. Pada saat Abu Talib membesarkan Nabi Muhammad dan memelihara Nabi Muhammad, tinggal di rumahnya, maka kemudian lahirlah juga anaknya Abu Talib yang bernama Ali bin Abi Talib. Ya. Setelah Nabi nantinya kemudian menikah dengan Khadijah, Ali bin Abi Talib, ada yang mengatakan tinggal bersama sering ke rumahnya. Akhirnya bersama dengan Nabi juga, tidak pernah berpisah. Begitu juga setelah misalnya nanti Nabi Muhammad berada dalam kondisi genting kritis, misalnya mau dibunuh oleh kafir Quraisy, Al-Gojo, yang menggantikan Nabi supaya Nabi selamat dari sana adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi sampai di Yastrib, di Madinah, semua Muhajirin dan Ansar, orang dari Mekah dan orang yang di Yastrib, dipersaudarakan. Antara yang datang dari Mekah dan yang asli Madinah, Yastrib, penduduk asana, dipersaudarakan. Dan ketika semuanya dipersaudarakan, Ali tidak dapat saudara. Dan bertanya, siapa saudara saya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Ali, kamu adalah saudara saya. Coba. Dan setelah putrinya sudah mulai beranjak akil balik, Fatimah dinikahkan dengan Ali. Tetapi apa yang terjadi kemudian jemaah sekalian? Jadi kita ceritakan begitu dekatnya Ali dengan Nabi. Dari Ali lah, dari tulang sulbi Ali lah, kemudian lahir cucu-cucu Nabi yang sangat dicintainya, itu Al-Hasan dan Al-Husain. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ali dibunuh dengan cara yang sangat sadis di masjid.
pada tanggal 19 Ramadan, waktu subuh hari, ketika sedang memimpin menjadi imam salat di masjidnya di Kufah, Irak sana. Bukan hanya Ali, nanti juga anaknya yang pertama, Al-Hasan, diracun. Adiknya Al-Hasan, anaknya Ali yang kedua laki-laki, yaitu Al-Husain, dibunuh dengan cara sadis di Karbala. Seperti dikatakan tadi Pak. Dan seterusnya jemaah sekalian terbaik, seperti dalam ayat ini. Yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasul. Iya. Wa yaquluna, dan mereka berkata kami beriman kepada Allah, tapi yang satu jangan dulu. Wa nakfuru bi batin. Ya. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka ingin menjadikan itu sebagai satu cara beragama. Sebagai satu cara pandang keagamaan. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Ayat ini menjelaskan kepada kita apa yang terjadi dan di mana seharusnya kita berdiri. Sekali lagi menjelaskan kepada kita di mana seharusnya kita berdiri, karena hidup kita cuma sekali saja. Di akhirat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Ada Ustaz, di chatroom 2 pertanyaan lagi. Nah, sekali mari kita ke chatroomnya. Dari Bu Syamsayah. Dari Pak Masur dulu, Mas. Bagaimana pemahaman kita yang benar dalam memaknai wajah Allah? Wajah itu seperti mana definisi semua ahli bahasa, wajah adalah sesuatu yang dengannya kita kenal. Jadi wajah adalah sesuatu yang dengannya kita kenal. Jadi karena wajah adalah sesuatu yang dengannya kita kenal, maka wajah sekaligus mewakili keseluruhan sesuatu atau si pemilik wajah. Ya. Makanya sampai sekarang pun juga foto-foto, foto kartu penduduk, apa identity card, foto surat isim mengemudi mobil atau license, foto apalagi foto paspor juga, semuanya adalah yang dilihat wajah. Ya, seperti itu. Bahkan kalau syaratnya foto paspor itu kalau tidak salah berapa? 80% wajah ya kelihatan. Ya, seperti itu. Jadi wajahlah yang diperlihatkan, bukan yang lain. Kenapa? Karena wajah itu yang dianggap mewakili. Sekarang kalau kita masuk di tempat-tempat tertentu, apalagi biasanya di immigration, itu terkadang sekarang tidak lagi pakai jempol, tidak lagi pakai apa, tapi langsung wajah kita ditunjukkan. Nah, begitu kita wajahnya kebaca, maka kemudian kita bisa lewat. Bahkan kita punya gadget juga, device. Kita punya smartphone misalnya, atau laptop misalnya, atau iPad, tab. Kalau kita mau buka, terkadang tidak perlu pakai password lagi, tapi wajah kita saja. Ya, namanya biometrik. Jadi wajah kita saja dihadapkan ke screen, langsung kemudian terbuka kan gitu. Jadi wajah. Ya, jadi intinya wajah itu adalah segala sesuatu yang dengannya kita mengenal sesuatu, bahkan yang mewakili segala sesuatu yang punya wajah itu. Nah, dengan demikian, ketika Allah mengatakan fasamma wajhullah, disitulah wajah Allah, artinya melalui itulah kita bisa mengenal Allah. Seperti tadi, kalau kita melihat kepada pohon kelapa, maka melalui pohon kelapa itulah kita mengenal Allah. Apa sebabnya? Segala sesuatu ciptaannya atau makhluknya adalah merupakan lokus, tempat, mazhar, menunjukkan dirinya di situ ada. Mazhar itu tempatnya dia zahir. Lokus tempat. Jadi kalau bahasa Arabnya mazhar, bahasa Inggrisnya lokus ya. Jadi menjadi lokus tempat kita mengenal Allah di situ. Namanya jejak. Jadi walaupun dia cuma jejak, tapi dia mewakili Allah secara keseluruhan. Makanya dalam pandangan Islam, karena segala sesuatunya adalah wajah Allah, semuanya harus kita muliakan. Tidak boleh disiksa. Kita misalnya makan kambing tidak boleh disiksa, harus di tempat yang paling cepat dia mati, yaitu lehernya. Tidak boleh cuma ditombak saja, ya, kecuali kalau berburu. Jadi sedapat mungkin jangan menyiksanya. Kalau kita misalnya nelayan, ikannya sudah kita angkat ke atas, jangan dibanting-banting lagi, kasihan sekali. Biarkan saya tergelepar, lama-kelamaan dia akan mati. Nah inilah, kenapa? Karena segala sesuatu adalah sebetulnya wajah Allah. Berikutnya dari Ibu Syamsah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.
Jika ada keluarga yang selalu menolak pemberian kita, tetapi di luar selalu bilang bahwa kita gak pernah memberi dia, bagaimana cara kita berlaku ihsan dalam hal ini? Ya, caranya, caranya ialah kita selalu tidak perlu merespon, kan begitu. Kita tetap melakukan seperti yang Bu Samsa katakan, kita selalu melakukan yang terbaik, kalaupun dia tolak, ya lain soal. Yang penting kita sudah melakukan perbuatan baik itu, Allah itu tadi Sami'an Alima, maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita sudah melakukan itu, maka itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi urusan kita. Kita harus terus-menerus seperti mana Nabi Muhammad kita, bahkan lebih buruk dari ini Bu Samsa, yaitu tetangganya membuang kotoran di rumahnya. Luar biasa. Tapi Nabi tetap meresponnya dengan baik, membersihkan rumahnya yang sudah dikotori, yang sudah lempari kotoran. Setelah orang itu, tetangganya itu sakit, yang pertama menjenguknya adalah Nabi Muhammad sendiri. Nah, inilah contoh yang paling baik tentang akhlakul karimah. Keluarga Nabi misalnya, bagaimana misalnya dengan Imam Ali Zainal Abidin, ya, Imam Sajjad misalnya. Ketika kemudian ada seorang jenderal yang akan dibunuh oleh pihak Damaskus, ya, dinasti Umayyah. Lalu kemudian lari menyembunyikan diri ke Madinah. Kemudian dia ditampung, ya, di rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Diperlakukan sedemikian rupa. Sampai kemudian setelah merasa sudah aman dan dia akan pergi, lalu kemudian Imam Ali Zainal Abidin membekali dia apapun yang dibutuhkan, gandumnya macam-macam. Setelah orang itu menaiki ontanya dan akan pergi, dia tidak pernah berhenti melihat kepada Imam Ali. Imam Ali bertanya, kenapa kamu sudah saatnya pergi, kenapa kamu belum beranjak dan selalu melihat saya? Dia katakan, wahai Imam Ali, wahai Ali Zainal Abidin, seandainya engkau tahu saya, kamu tidak akan berlakukan seperti itu. Kata Imam Ali, saya tahu, dari awal kamu datang ke saya sudah tahu. Kaget orang itu. Kau tahu siapa saya? Tahu. Kamu hadir ikut membunuh ayah saya, Imam Hussein. Wah, kaget dia ya. Tetapi yaitu kamu di Karbala seperti itu. Tapi inilah kami. Kami akan berbuat baik kepada musuh sekalipun. Luar biasa. Ini persis sama dengan ayahnya sebenarnya Imam Ali ketika dibacok. Dia minta supaya pembunuhnya diperlakukan dengan baik. Dikasih makanan dengan makanan yang mereka makan, dikasih minuman dengan minuman yang mereka minum. Jangan biarkan kelaparan dan kehausan, kata Imam Ali. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, nanti akan ada ayat-ayat selanjutnya sebetulnya berkaitan dengan ini. Bahwa kalau mereka melakukan kepada kita ada kasar, tapi kalau kita kepada dia harus dengan baik. Nah, jadi saya kira begitu Bu Samsa. Inilah yang disebut dengan ihsan. Ya. Ya, indah sekali. Syukran Ustadz. Afwan Bu Samsa ya. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas kehadirannya. Semua maaf ini kita terlambat selesai. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.